Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Mawadah, NPM 1950355 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan konseling dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang pertama ada pengertian layanan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, layanan berasal dari kata layan, yang kata kerjanya adalah melayani, yang mempunyai arti membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang. Yang kedua, ada pengertian bimbingan. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus-menerus dari seorang pembimbing yang telah dipersiapkan kepada individu yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media. Yang ketiga, ada pengertian konseling. Konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien agar klien tersebut dapat memahami dan mengarahkan hidupnya sesuai dengan tujuannya. Ada tujuan. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah membantu individu agar dapat mandiri dengan ciri-ciri mampu memahami dan menerima dirinya sendiri dan lingkungannya, membuat keputusan dan rencana yang realistik, mengarahkan dirinya sendiri dengan keputusannya. Tujuan khusus itu merupakan penjabaran tujuan-tujuan umum yang dikaitkan pada permasalahan klien, baik yang menyangkut perkembangan maupun kehidupannya. Fungsi bimbingan dan konseling menurut Syamsu Yusuf dan Jontika Nurisan adalah yang pertama ada pemahaman. Pemahaman yaitu membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya seperti pendidikannya, pekerjaannya, dan norma agamanya. Preventif itu pencegahan. Upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didiknya. Yang ketiga ada pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat ada perbaikan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan pemberian bantuan kepada siswa yang telah mengalami masalah. Yang kelima ada penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler jurusan yang sesuai dengan minat bakat siswa. Yang keenam ada penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, dan norma agama. Ada beberapa layanan bimbingan konseling. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang membantu peserta didik untuk mengenal dan memahami keadaan dan situasi yang ada pada lingkungan sekolah yang baru. Pasti. Yang kedua, ada layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih sedang mengalami keadaan yang tidak harmonis. Contohnya seperti bullying antar geng di sekolah. Yang ketiga ada layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan berupa pemberian pemahaman kepada siswa tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas dan kegiatan di sekolah untuk menentukan dan mengarahkan tujuan hidupnya. Contohnya kayak strategi dan tips lulus ujian. Yang keempat ada layanan bimbingan penyuluhan. Layanan penyuluhan adalah suatu aktivitas wawancara yang dilakukan seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah dalam rangka untuk membicarakan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan memberikan bantuan kepada mereka. Contohnya peranan bimbingan dan penyuluhan dalam menanggulangi kesulitan belajar siswa. Yang kelima adalah layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran adalah layanan yang diberikan kepada siswa agar mampu mengembangkan sikap dan kebiasaan baik. Contohnya, jangan pernah takut gagal. Dalam hidup itu hanya ada dua pilihan, antara mau sukses dan gagal.
Yang keenam ada layanan bimbingan perorangan. Layanan bimbingan perorangan merupakan pelayanan khusus berhubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Contohnya neurosis traumatik. Yang ketujuh ada layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan kepada sekelompok siswa baik ada masalah ataupun tidak ada masalah. Contohnya merancang strategi yang efektif, keterampilan merancang dan menaklukkan, tujuan mempraktekkan sikap bertanggung jawab secara pribadi terhadap konsekuensi yang muncul dari pengambilan keputusan bersama. Yang kedelapan ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang memungkinkan seseorang memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang diperlukan dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan orang lain yang menjadi kepeduliannya. Contohnya peserta didik yang mengalami masalah dalam menentukan jurusan. Yang kesembilan ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok individu. Contohnya membangun konsep diri positif. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya potensi atau kemampuan, tetapi kegagalan sering terjadi akibat kesalahan konsep diri. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.